guys, I'm Jida. Jadi hari ini kita bakalan jadi aku pengen bikin konten tentang suatu website yang buat kalian pengen belajar IELTS secara online dan autodidak. So, let's break the knowledge barrier. Jadi nama websitenya itu IELTS online test. Kalian tinggal ketik aja kayak gini. Nah, ini dia websitenya. Tinggal diklik. Nah, ini dia. Jadi website ini ya, websitenya itu ieltsonlinetest.com. Jadi kalian di sini bisa lihat banyak banget ya di sini latest IELTS test releases. Jadi di sini kalian bisa gunain website ini buat belajar IELTS, dan ini worth it banget guys. Jadi IELTS itu kan ada dua guys, IELTS yang buat academic sama general purpose. Kalau misalnya akademik biasanya itu digunain buat teman-teman yang pengen buat kuliah ke luar negeri guys. Jadi di sini ini banyak banget guys buat praktisnya ya. Even they provide the recent one yang 2021 udah ada. IELTS recent actual test with answers, dan di sini gampang banget guys, ini semua free ya, free cost. Dan di sini ada dua, ada academic, ada general. General training biasanya digunain buat teman-teman yang pengen ngelamar kerjaan, biasanya buat perusahaan di luar negeri. Nah, ini dia. Ini general training. Jadi guys, waktu dulu aku gunain website ini buat belajar-belajar. Jadi persiapan aku itu sekitar cuma 3 bulanan guys. Jadi belajarnya banyaknya di sini. Walaupun bisa juga sebenarnya di YouTube, tapi ini worth it banget. Kenapa guys? Ini lebih gampang. Jadi kalian ini bakalan dicek segala sesuatu answersnya itu di sini. Let's see. Jadi di sini udah nge-cover semua guys, practice modulsnya udah listening, reading, writing, sama speaking. Cuma kekurangannya mungkin ya di sini kan karena free, dia itu harus ini sebenarnya ini websitenya berbayar, bisa ini gratis, cuma dia berbayar kalau kita itu gunain preparationnya. Di sini ada listening service, reading service, correction service, speaking mock test, explain videos. Ini ada sebagiannya berbayar, itu buat kita kayak di sini itu ngebayar buat tutor-tutornya. Jadi di sini ini nggak cuma sekadar website guys, tapi kalau kalian pengen juga punya tutor gitu dari sini. Jadi kalau bisa di sini listening sama reading kita biasanya nggak perlu tutor ya guys, karena ini emang kemampuan kita sendiri gitu, kemampuan kita gimana memahami reading text-nya, kemampuan listening kita gimana kita sering praktisnya. Jadi itu kalau listening kita semakin banyak praktis, biasanya telinga kita makin peka gitu buat ngedengar jawaban-jawabannya, answers-nya. Dan buat reading itu adalah untuk pemahaman kita sendiri guys. Jadi kita nggak reading IELTS ini nggak cuma untuk tahu artinya doang, tapi memahami konteks dari bacaan tersebut. Dan writing sama speaking di sini guys, kelemahannya kalau kita free emang kita nggak ngedapet itu correction dari tutornya di sini. Jadi di sini berbayar, kenapa? Karena buat nyewa tutornya buat writing sama speaking, dan mereka bakalan ngasih nasihat gitu buat apa yang harus lakuin, kelemahan kita di mana, apapun yang harus diimprove gitu guys. Nah kita let's see each part. Jadi kita lihat dulu ya bagian practice modulsnya. Nah, take a tour. Oh, di sini. Jadi kita harus login dulu. Nah, klik icons, bla bla bla. Di sini buat listeningnya tinggal diklik next.
ini buat pause, buat play sama pause buat listening. Jadi di sini guys, nanti kalau kalian ngeklik play di sini atau pause, di sini kalau kita udah ketik play, timernya di sini bakal jalan terus ya guys. Buat listening. Jadi 40 menit ini kalau misalnya di ini kan karena online ya. Kalau online kita harus langsung ngisi gitu, biar nggak gimana ya, nggak kewalahan pas waktu nanti bolak-baliknya lagi kan. Nah, tapi kalau misalnya kalian ngambil paper base, biasanya dikasih waktu beberapa menit, kalau nggak salah sih 10 menit buat ngisi ke ininya guys, ke kertas jawabannya, untuk tempat jawabannya. Nah, tapi kalau di sini kayaknya enggak deh guys, 40 menit ini udah ngecover semua dari awal sampai akhir. Tapi I forgot kalau misalnya selama 40 menit ini apa dia udah selesai semua atau sampai semua soal atau belum. I have no idea. Let's see. Nah, di sini kalau misalnya yang forward buttons sama rewind ini nggak perlu dipakai ya guys, karena pas lebih baik ketika kalian belajar IELTS itu kalian itu harus sesuaiin dengan jadwalnya. Jadi dari 0 sampai ke 31 menit. Oh, ini ada waktunya. Jadi kayaknya beri waktu 10 menit ya, atau sekitar 9 menit buat kalian ngisi jawaban fill in the blank-nya di sini. Ini kan ada 1, 2, 3. Nah, setelah itu ini nggak usah dipakai. Aku saranin kenapa, biarin aja let it flow, just let it flow. Jadi dari awal audio sampai akhir waktunya ya segitu ya segitu. Tapi memang ada in some cases like sebelumnya aku pernah juga ngambil mock test di sini, tapi itu nggak ada jeda waktunya sama sekali. Nah, mungkin kalian bisa gunain tombol pause and play di sini buat ngasih jeda waktu sekitar berapa detik gitu, buat jeda ke materi selanjutnya. Next, di sini buat nge-turn up the volume dan buat ngerendahin low the volume. Jadi di sini buat kecilin sama nambahin volume. Nah, ini buat ini kayaknya baru deh, soalnya aku belum pernah lihat sebelumnya. Ini mungkin buat nge-change ya audio sources-nya. Kalau misalnya seandainya source yang kita gunain sekarang buat ngedengerin itu nggak bisa digunain. Listen from here, so it's kind of different from this one because kalau misalnya kalian nge-play buttonnya di sini, kalian bakalan denger audio itu kayak ada yang bicara sebentar kayak perkenalan gitu, jadi ini mock test bla bla bla. Dan kalau kalian listennya from here, jadi langsung gitu tuh ke soal ini gitu, ke listening part yang ini langsung. Notepad biasanya aku nggak pernah gunain sih, biasanya lebih prefer ke kertas langsung. Kenapa? Karena aku ngambilnya ke paper base. Jadi ya ini nggak terlalu digunain gitu, karena ngetik itu susah banget buat ngingat tombol-tombolnya, harus ngelihat ngetik gitu kan. Nah, ini question palette buat ngelihat apakah ada soal yang udah belum kejawab gitu. Jadi kalau misalnya nanti udah kejawab itu kayaknya birunya itu lebih bisa warnanya itu lebih gelap kalau nggak salah ya. Dan yang itu pasti ada color difference between answered or unanswered question. Itu ada perbedaan. Jadi di sini bisa lihat kayak ujian CBT gitu guys. Nah, ini time-nya, countdown timer. Jadi di sini nanti bakalan teman-teman lihat kalau misalnya waktunya udah habis, emang dia nggak bakalan terquit, tapi nggak bakalan keluar, tapi dia bakalan di sini nunjukin ini udah 0, 0, 0. Jadi teman-teman bisa ngelihat gitu, waktunya udah habis atau belum. Dan ini submit. Ini tombol submit ini buat setelah kalian selesai ngejawab semua dari questions, jadi kalian tinggal tekan submit. Segampang itu guys.
dan review. Di sini kelebihannya guys, kalian udah selesai listening, gampang banget ya. Abis itu kalian pengen nih nge-review apa sih kira-kira kesalahan kalian. Kalian bisa nge-review di sini. Ini lengkap banget guys di sini ya, dari review sampai solutionnya juga ada. Nah, solution. Di sini answers yang kalian udah jawab semua ini bakalan kelihatan. Jadi yang tadi review itu buat ngejelasin apa aja sih yang kira-kira kita salah ya. Nanti ada kayak keluar teks gitu di sekitar sini ya. Keluar teks, jadi listeningnya di sini kalian bisa ngeliat nih di sini ya. Di sini bisa denger listeningnya, tapi kita tetap harus login. Let's see. Okay, I will use my account here. Nah, jadi ini guys, websitenya kan udah login nih, kan? Nanti tinggal kalian seperti yang tadi, ini tombol buat ngeplay, buat listeningnya, jadi tinggal klik di sini. Test 1. You will hear a number of different recordings, and you will have to answer questions on what you hear. Timernya juga langsung ya There will guys. be time for you to read the instructions and questions, and you will have a chance to check your work. All the recordings will be played once only. The test is in 4 sections. Dan tinggal tekan submit. Submit and review answers. Nah, gini guys. Jadi skor kalian udah kelihatan pastinya di sini. Kalian juga udah tahu nih band skor kalian berapa nih, misalnya 2 ya, karena emang aku ngejawabnya asal-asal, kebetulan betulnya 30 lagi. Padahal nggak tahu. Karena nggak kategori sebelumnya. Nah, terus kalian udah tahu nih your score is bla bla bla. Di sini udah juga tercover. Kalian bisa ngeliat nih expert users, good users, competent use. Nah, di sini ada answer keys-nya guys juga. Di sini udah ada tercover kan semuanya, ada answers-nya semua. Kalau misalnya kalian nggak jadi nanti kalau misal kalian ngejawab dan itu ngejawabnya itu nanti dia di sebelah kanan di sini ya. Di samping sebelah kanan dan sebelah kirinya itu jawaban dari kunci jawabannya. Nah, ini guys buat review and explanations-nya yang kayak aku bilang tadi, ini kan soal, nah ini jawabannya. Jadi setiap kalian mau nge-review dalam IELTS, review itu sangat penting ya guys. Kenapa? Karena kalian biar tahu tuh mistake yang kalian bikin itu di mana. Di section 1 for example. Nah, kalian tinggal lihat nih. Good morning ma'am, bla 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 bla. Nah, ini kan ada jawabannya. Nah, yang di-highlight ini adalah jawaban dari question yang di samping. Question 1, question 2, question 3, question 4, 5, and etc. Jadi kalian bisa ngelihat semuanya di sini, guys. Oh, let's see yang itu cuma part listeningnya ya. Let's see yang part yang buat readingnya. It's just the same, guys. I can say that because I already tried before. It's just the same. Jadi buat kalian yang mau ngejawab, nah ini kan udah ada nih sebelah kanan kan questionsnya. Jadi kalian seperti yang tadi tinggal ketik klik jawabannya. Segampang itu guys di sini. Kalian tinggal lihat. Dan ini ya mungkin guys, I have no idea in real test. Dengan laptop, dengan CBT, maksudnya dengan computer basis test, I have no idea it's different or not because I haven't tried before. Tapi ini guys, ini emang lebih enak ya dilihat dibandingkan dengan paper based. Karena paper based kalian tuh harus kalau misalnya reading passage-nya itu udah ke halaman selanjutnya itu kita harus ngebolak-balik dan itu tuh ngabisin tenaga guys. Tapi di sini enggak, ini lebih gampang.
Jadi I suggest you to use this website because it's a lot of it's much easier than paper dengan buku ya, lebih gampang. Tapi kalau misalnya emang nggak sanggup lihat laptop, emang buku lebih suitable for you guys. Nah, di sini udah ada nih passage-nya, kalian tinggal nge-scroll dan resize grid-nya itu cuma dengan gini. Dengan kalian kalau kalian pengen ngelihat lebih besar ke question-nya atau kalian lebih pengen ngelihat lebih besar ke ininya, ke reading passage-nya, cuma digituin doang, guys. Nah, gini. Nah, ini reading passage 3. Nah, ini udah nge-cover semua, guys. Segampang itu, guys. Kalian itu, aduh, knowledge is free now, guys. Nggak kayak dulu kita harus beli buku. Itu zaman writing. Nah, di sini, guys. Ini writing task 1-nya. Kebetulan ini grafik ya. Grafik, apa ini? Overseas student and local student. Nah, kalian punya waktu 20 menit. Sebenarnya kalau total, I forgot how many hours ya buat IELTS ini, lupa guys. Tapi di sini dikasih waktu 20 menit buat writing task 1. If I'm not mistaken, it's about an hour ya, 1 jam buat nyelesain 2 writing task. Kalau misalnya emang salah, komennya di bawah ya guys ya. I forgot because it's already a long time. It was a long time ago since I took this task. I mean, just a few months, but I forgot already. Nah, jadi di sini guys, ini writing task 1, the graphs, bla bla bla. Nah, kalau misal kalian udah mulai ngetik, nah ini bisa kalian lihat timernya directly countdown ya. Next part, nah ini writing task 2. Nah, di sini udah ada topiknya, kalian tinggal ketik bla 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 bla. Dan kalian bisa langsung submit test. Nah, gitu. Cuma di writing task ini we cannot know an exact score because it needs payment ya. Di sini bisa kalian lihat. Nah, di sini kalian kalau misalnya punya credits kayak gini, kalian itu bisa ngelihat video-video tertentu gitu, atau juga tutor yang bakalan nge-review writing task kalian. But you don't have to worry guys, usually they provide kayak gini nih. Kan di sini si teman dari negara apa ini? Cina kah atau apa ini? Atau nah, dia writing practice testnya ini udah kasih band skornya itu 8. Jadi let's just see, karena skor dia ini 8 bagus banget ya guys. Jadi kita langsung aja ngelihat punya dia sebenarnya sebagus apa ya untuk tingkat writing task 1 ini, untuk materi ini sebagus apa gitu. Nah, di sini answersnya di sini. The graphs, epic, bla bla bla. Dan kalian bisa lihat tingkat band score 8 itu dari examiner yang dari tutor di sini, itu 8 itu seperti apa sih jawabannya? Itu ya seperti ini jawabannya. Kalian bisa ngelihat, kalian bisa kira-kira gitu. Kalau misalnya karena kita bukan expert, biasanya susah ya buat kira-kira band score. Tapi kalian no need to worry guys, kalian bisa buat biasanya ya buat belajar IELTS ini emang terkadang nggak perlu tutor, tapi susah gitu buat kira-kirain berapa sih band score kita, itu susah. Jadi kalian harus mungkin lebih nanya gitu buat sama seorang guru gitu yang ngajar IELTS buat tahu band score kalian dan kesalahan kalian di mana gitu. Karena in my experience usually aku udah ngerasa kalau misalnya rating task aku udah bener-bener bagus banget padahal band score-nya cuma berapa gitu guys. Kayak gitu, karena kita udah ngerasa oh itu udah kayak
we already gave our all gitu. Padahal belum tentu. Nah, di sini writing practice testnya. Tapi yang kayak tadi kayaknya writing task 2-nya nggak bisa kelihatan guys. Tapi before karena aku udah jarang banget cek di sini guys. Jadi agak kurang tahu gitu. Sebelumnya biasanya mereka nge-provide dari salah satu yang di sini yang belajar di sini yang berbayar gitu, mereka ngasih tahu gitu kayak review yang kesalahan dari yang mereka bikin gitu dikasih tahu. Nah, ini di sini ini kan yang tadi speaking test 2021, do you use computers? How often do you use computer? Jadi di sini ada question listnya, tapi di sini because we don't pay it, jadi kita nggak bisa ngedapetin hasil yang maksimal karena kita nggak bisa dapat band score-nya, bukan nggak maksimalnya itu bukan karena diri kita sendiri, tapi kita nggak tahu tuh band score kita itu berapa. Jadi like I told you before, the same thing like the previous one, writing test. Jadi kalian harus mempunyai teman gitu yang benar-benar mengerti IELTS atau kalian bisa mencari guru yang ngajar IELTS buat nge-rate speaking kalian. Tapi kalian bisa nyari questionnya itu di sini. Banyak banget guys. Kalian itu buat belajar dalam satu website ini aja guys. I think for me because I did learn from this website so much before, tapi nggak pernah sampai selesai semua gitu guys. Entah kurang rajin atau gimana guys, tapi emang nggak bisa selesai semua karena ini emang banyak banget. Walaupun dia malah the previous look of this website nggak kayak gini guys. Ini agak berbeda karena dia sebelumnya itu nge-provide kayak banyak banget dari tahun 2016 if I'm not mistaken. Tapi it's very worth. Nah, di sini guys, the advantage of learning in this website as well. Jadi itu kayak most fit IELTS tips, they provide tips juga guys. Nah, kayak gini. The same thing. Oh ya, ini sebelumnya the same thing ya guys. Untuk let's see the general training first, because sebelumnya aku ngambilnya itu di academic test, bukan di general training, tapi it's just the same thing guys. General training, academic IELTS itu sama, cuma mungkin beda nanti di materinya guys. Kalau misalnya I haven't learned about general training before, tapi dari teman-teman aku biasanya mereka itu general training itu lebih kayak ke activity materinya, but I have no idea. Jadi aku lebih membahas tentang academic. Kenapa? Karena aku ngambilnya dulu academic, nggak ngambil general training. But mereka tetap sama. Kalau IELTS, namanya yang IELTS, mereka tetap ada listening, reading, writing, and speaking. Speaking selalu ada di IELTS, manapun general, both in general and academic training. Academic IELTS maksudnya guys. Nah, buying things on internet corrected essays. Nah, ini guys, contohnya dari writing task 2. Jadi kalian di sini bisa juga ngelihat writing task 2. Di sini mereka nge-provide nih. Oh, ini dia. Ada writing task 2 yang mereka provide kayak gini nih. Ini yang aku maksud tadi. Mereka ngekoreksi dari tutornya di sini, mereka koreksi nih writing task 2-nya. Nah, words-nya, task response, they even provide task response, coherence, an exact band score for each yang diminta dari apa ya, yang ini dari task response, coherence and cohesion. Jadi dia ada part-part yang harus dinilai di IELTS itu di writing ini. Nah, mereka udah nge-provide, memang mereka lengkap banget gitu sampai ke ininya semuanya itu harus benar-benar diperhatikan ya guys sama ini. Emang website ini bagus banget. Nah,
Di sini udah ada IELTS tipsnya. Jadi kalian tinggal nge-scroll aja cari do and don'ts in IELTS writing task and everything. Dan di sini I think di sini ya guys yang harus berbayar itu mereka nge-provide reading service, correction essays itu kita harus ngebayar kayak gini guys. All IELTS explained videos, writing dan speaking dan lain-lainnya. This is not free, but you don't have to worry. So many advice you can get from YouTube as well. Jadi banyak itu yang IELTS itu banyak dibahas sama YouTuber yang ada di YouTube ya guys. Jadi you don't have to worry. Dan mereka juga provide live lessons guys. Dan ini free semuanya. Jadi kalian di sini nggak usah khawatir ya dengan kalian nggak dapat servisnya tadi, karena di sini mereka juga udah nge-provide speaking, talking about culture and leisure, bla bla bla. Banyak banget gitu yang mereka provide di sini. Jadi segitu aja videonya guys. I hope this video will be useful all